Aduh. Mana ya? Kok nggak ada ya? Ya. Sudah di. Kalau di kakak tadi udah masuk tadi pemberitahuannya kalau Ngelempar aja nggak sih? Kayak di situ. Iya. Nah, Iya ya. Wifi aja Pak. Ya, satu jam Pak ya. langsung. Tolonglah. udah. Nggak bisa di HP aja. Kak, ini baterainya 14%. Ayolah, Aldi share screen pay lagi. Ini udah di record nih. Ya tunggu, kami record sekali nih Kak. Ya. Ini record mana tolong dong. Oh, udah ngerekam Kak. Ya udah ngerekam nih. Ya. Aldi share screen pay ya. Boleh Kak, udah Kak. Udah ya? Udah Kak. Oke, dengar suara kakak di? Dengar Kak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari perwakilan kelompok 2, kelompok fisika animasi. Di sini kami eh, menggunakan SIMPI, yaitu dengan model sirkuit listrik. Nah, di sini kami akan menjelaskan sirkuit listrik ini dalam teori fisikanya. Sirkuit listrik ini adalah jalur tertutup yang memungkinkan arus listrik mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Sirkuit listrik ini terdiri dari komponen-komponen seperti sumber listrik, itu terlihat ada sumber listriknya, ada sumber listrik, lalu misalnya baterai atau sumber daya listrik lainnya. Lalu ada penghantarnya seperti kabel atau kawat, terlihat di layar, kabel atau kawat, dan komponen pengatur arusnya, seperti itu ada resistor yang berwarna merah, kapasitor, dan induktor. Nah, lalu adapun komponen utama dari sirkuit listrik ini yaitu sumber listrik. Nah, sumber listrik ini menyediakan energi listrik untuk menggerakkan arus dalam sirkuit. Nah, contohnya adalah baterai, generator, atau sumber listrik lainnya. Nah, penghantar listrik atau konduktor, konduktor itu biasanya terbuat dari logam seperti tembaga dan aluminium. Penghantar ini membawa arus listrik dari satu titik ke titik lainnya dalam sirkuit. Lalu ada beban atau listrik. Nah, komponen dalam sirkuit yang menggunakan energi listrik ini seperti lampu, motor, atau perangkat elektronik lainnya. Nah, lalu juga di sirkuit listrik ini terdapat saklar. Ini digunakan untuk membuka atau menutup jalur arus listrik dalam sirkuit. Lalu ada resistor untuk mengatur aliran arus listrik dengan menghambatnya. Resistor ini dapat digunakan untuk mengontrol kecerahan lampu, mengatur suhu, atau membatasi arus dalam sirkuit. Lalu ada kapasitor. Kapasitor ini menyimpan muatan listrik dan melepaskannya sesuai dengan kebutuhan sirkuit. Selanjutnya itu ada induktor. Induktor ini menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam sirkuit. Nah, jenis-jenis sirkuit listrik ini yang kami gunakan yaitu sirkuit seri. Komponen-komponen dalam sirkuit ini disusun secara sejajar satu sama lain. Arus yang sama mengalir melalui setiap komponen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi.
Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rike. Saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai hukum dasar dalam sirkuit listrik. Yang pertama ada hukum Ohm. Hukum ini menyatakan bahwa arus yang mengalir dalam suatu penghantar, misalnya kawat, contohnya, sebanding dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik dengan resistansi penghantar tersebut. Yang kemudian ada hukum Kirchhoff. Hukum ini berlaku untuk menjaga kekekalan energi dan muatan dalam sirkuit listrik. Hukum Kirchhoff terdiri dari hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff. Sirkuit listrik menjadi dasar bagi berbagai teknologi modern, mulai dari perangkat elektronik hingga sistem tenaga listrik yang kompleks. Dengan pemahaman tentang sirkuit listrik, seseorang dapat merancang, memahami, dan memperbaiki berbagai perangkat elektronik dan sistem listrik. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Rike. Oke, baik. Tadi adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai sirkuit listrik. Oke, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Kak, ini ngerekodnya selesai ya?